Jadi solution focus mindset akan dibahas hari ini oleh seseorang yang luar biasa, teman-teman, yang juga sebenarnya tahun kemarin sudah ngisi bukber kita juga ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita udah langganan ya. Beliau adalah seorang pendakwah, udah warawiri kesana kemari ya kalau soal sesi dakwahnya ya, udah menjadi pembicara melalang buana kemana-mana. Saya tadi udah cek juga track recordnya Pak Ustadz. Kemudian beliau juga seorang dosen dan seorang psikolog ya. Jadi udah paket lengkap nih. Jadi langsung saja kita panggil Bapak Ustadz Imam Pratriyoso SPSI Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman apa nih? Pakselian ya? Pakselian ya. Ini adalah pertemuan kedua kita. Makasih kembali Pak Sidik, Ibu Reno ya, yang memberi kesempatan kepada saya untuk kita diskusi ya, kita refleksi, dan mudah-mudahan amanah yang disampaikan ada insightful kepada kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Brian. Masih ada beliau? Oh udah ya. Beliau luar biasa sekali, tadi saya menyimak ya. Beliau sebenarnya sudah masuk ke materi yang sedang kita diskusikan. Apa tadi? Kita tadi mempraktekkan apa teman-teman? Kita mempraktekkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan atas nikmat Tuhanmu bicarakanlah, sampaikanlah, keluarkanlah. Coba tadi teman-teman ya, ketika Pak Brian melakukan tadi simulasi tadi, apa perasaan teman-teman antara sebelum dan sesudah menyampaikan? Ada apa? Ada rasa yang keluar apa tadi itu? Siapa tadi yang bicara tadi ya? Siapa tadi? Ya, Jupiter, coba bisa nggak diungkapkan antara sebelum menyampaikan dan setelah menyampaikan? Ada mic bisa dibuka? Izin dioper antara sebelum dan sesudah. Ya. Ya, cek beneran ya? Nyalain. Oh, udah. Ya. Ya, yang dirasakan ya senang ya, maksudnya karena rasa syukur itu bisa saya bagikan gitu, yang didengar sama orang-orang, sehingga mungkin saya harap pun juga vibe-nya bisa mengalir lah gitu buat teman-teman dari server satu ke server lainnya. Artinya yang dirasakan pemaknaan syukurnya lebih dalam setelah diucapkan. Betul nggak? Oh ternyata masih banyak yang sebenarnya bisa kita sampaikan, yang itu baru kita ketahui setelah diucapkan. Betul nggak? Ya. Selama ini mungkin hanya tersimpan di hati, hanya menjadi lintasan pikiran, tapi begitu diucapkan, karena ada proses berpikir tadi, betul nggak? Apa ini Pak Brian bikin kerjaan aja kan? Ada yang mikir ya kan? Di snap kepala kita nyari hubungan. Oh ada nama ini, ini nggak cocok nih. Ada proses filter. Oh ini cocok nih. Atau mungkin memang sudah lama terpendam. Oh saatnya ini saya keluarkan. Dan itu menjadi proses kesyukuran itu sendiri. Ayat berikutnya, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka aku tambahkan kesyukuran itu, kenikmatan yang engkau telah ucapkan itu. Jadi sebenarnya kalau setiap hari kerjaan kita seperti ini, selesai sudah taksel. Maksudnya sukses banget gitu loh. Karena yang ada kan semua positif.
Ada nggak tadi yang ngomong negatif tadi? Nggak ada, orang judulnya gratitude kan gitu kan? Nggak ada. Kita di-endorse, pikiran kita di-endorse, didorong untuk hanya menyeleksi yang baik-baik saja. Hanya menyeleksi yang positif saja. Algoritma pikiran kita, hati kita, semuanya yang keluar hanya positif. Meskipun anasir-anasir negatifnya tentu ada, tapi yang dikeluarkan adalah yang positif. Jadi dari situlah sebenarnya kita belajar bagaimana beliau bisa sesukses sekarang ini. Karena yang diajarkan adalah kesyukuran, betul nggak? Padahal tantangannya mungkin lebih banyak, kesulitannya mungkin banyak, friksinya mungkin banyak, konfliknya mungkin banyak, tapi itu semua bisa beliau arahkan untuk dikesampingkan, untuk kita lebih mengutamakan kesyukuran. Dan kesyukuran itu luar biasanya beliau tidak dari diri sendiri untuk diri sendiri, tapi kita belajar mengapresiasi orang lain. Kita diajarkan untuk mengutamakan orang lain. Dalam hadis itu tidak sempurna iman seseorang ya sampai dia mampu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita diajarkan oleh psikologi populer apa? Self love, betul nggak? Utamakan self love, me time, rawat diri, pergi jogging, nge-gym, fitness, skincare. Kita diajarkan self love. Tapi self love kita ini tidak sempurna menurut Islam, menurut Allah dan Rasulnya, sampai kita mampu mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Luar biasa yang sudah teman-teman praktekkan selama kurang lebih setengah jam tadi. Kalau ini etos syukur ini menjadi gaya hidup kita, wah luar biasa. Ya hidup kita sepenuhnya adalah vibes-nya adalah vibes yang positif, vibe kesyukuran. Kesulitan-kesulitan, tantangan, konflik itu bisa kita minimalisir. Bukan berarti tidak ada, tetapi paling tidak kita kuasai untuk melihat celah yang lebih luas, perspektif yang lebih luas. Jadi sampaikan apresiasi saya kepada beliau Pak Brian. Cuma saya beliau pulang duluan. Baik teman-teman, ada ayat yang bunyinya di Az-Zariyat 51. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Artinya kurang lebih, dan atas segala sesuatu, pada segala sesuatu kami ciptakan berpasangan, la'allakum tadzakkarun, agar engkau ingat Allah, mengakui kebesaran Allah. Oke, berpasang-pasangan. Apa contohnya? Hidup, mati. Apa lagi? Siang, malam. Apa lagi? Cantik, cantik, jelek lah gitu ya. Ganteng, jelek lah gitu ya. Panjang, pendek. Apa lagi? Kaya, miskin. Berhasil, gagal. Apa lagi? Hah? Pagi, sore, restoran. Apa lagi? Lapar, kenyang. Apa lagi? Sakit, sehat, dan seterusnya. Jadi kehidupan ini memang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. La'allakum tadzakkarun. Kok ayatnya kok agar kamu ingat Allah. Berarti ada apa di antara pasangan-pasangan ini? Dan pasangan ini itu fitrah kita semua. Kita pernah sakit nggak? Pernah. Pernah sehat nggak? Ya pernah, sekarang sehat. Ya. Pernah berhasil? Pernah. Pernah gagal? Pernah.
Jadi hidup itu ya antara pasangan-pasangan ini saja ternyata. Nah, Allah itu mengingatkan ya, agar setelah kita memahami fitrah kehidupan ini ada pasangan-pasangannya, Allah minta kita itu beyond. Kita melampaui dualitas ini, melampaui dualisme ini. Karena kalau tidak, kita akan terperangkap di satu kutub dan kutub berikutnya. Ketika sakit, seolah-olah hidup kita ini isinya sakit terus. Maka yang ada adalah mengeluh. Ketika sehat, wah kita foya-foya, kita senang-senang. Lupa bahwa kita pernah sakit dan mungkin akan sakit. Nah, kita diminta untuk beyond, melampaui dua kutub ini, dua dualisme, dualitas ini. Nah, puasa yang sedang kita jalankan di 2 minggu ini hari keberapa nih? 14 ya. Itu sebenarnya beyond, melatih kita untuk melampaui tadi, berada di atas dua kutub ini. Nah, cara melatihnya Allah mengingatkan adalah, oke, kembali ke dualisme. Fisik lawannya psikis, spiritu. 11 bulan kita ngurusin badan kita doang. Makan, minum, mandi. Ya kan? Besok makan apa ya? Ya kan, cek. Ya. Coba deh kita ingat-ingat deh sebelum puasa ini berapa persentase pikiran kita tentang makanan? Ayo jujur. Hah? 100%. Ya mungkin nggak apa-apa. Tapi paling kita besar kan? Betul nggak? Ya makannya 3 kali, pagi, siang, malam. Baru habis sarapan 1 jam, ntar siang makan apa ya? Nah, sebelum puasa ini kita nih ngurusin badan doang, ngurusin tidur doang. Entah tidurnya terjatuh atau tidak tidur sama sekali. Nah, Islam dengan ayatnya, dengan Qurannya, lakukan keseimbangan. Akhirnya kita berpuasa. Akhirnya teman-teman tadi ada yang menyampaikan kita sedang menjalankan detoksifikasi. Tubuh kita disuruh istirahat dulu. Ya bayangin, tubuh kita ini kan mesin kan. Kalau mesinnya nggak berhenti gimana itu? Kerja terus, makan terus, ususnya, jantungnya, lambungnya nggak berhenti. Disuruh istirahat, kita disuruh memperhatikan unsur lain di dalam diri kita selain fisik kita, yaitu rohani. Jadi menahan lapar ini hanya step awal, karena puasa itu bukan berlomba lapar. Betul nggak? Kalau berlomba lapar nanti kita buka, jangan buka, nggak usah buka, bukanya jam 11. Iya kan? Kalau perlombaan lapar. Puasa bukan perlombaan lapar. Maka ketika berbuka, sunnahnya segera berbuka, segera batalkan puasanya. Karena esensinya bahwa rasa lapar itu mengantarkan kita kepada aspek lain di dalam diri kita yang namanya rohani, yang namanya spiritual. Nah, sama seperti fisik, kerja rohani sama seperti fisik, atribut kerjanya sama. Dia ada makanannya, dia ada kerjanya, dia ada sakitnya. Tadi nih yang kita latihan dengan Pak Brian itu kita sedang kerja rohani.
Berpikir itu kerja rohani. Merasa bahagia itu kerja rohani. Merasa sedih itu kerja rohani. Dan ternyata rohani kita ini jauh lebih luas, lebih besar, lebih agung daripada fisik kita. Ingat gak teman-teman ketika sedang stres? Semuanya pernah stres kan? Atau sedang stres? Gak apa-apa, stres itu manusiawi. Ketika kita sedang stres, apa yang sedang terjadi pada diri kita? Ya macam-macam, ekspresinya macam-macam, tiap orang beda-beda. Pernah nggak ada yang stres itu nggak mau yang lain? Malas makan, malas ngomong, malas hadir dalam sebuah pertemuan tapi pikirannya kemana-mana. Pernah nggak perasaan begitu? Pernah. Berarti magnet rohani ini luar biasa. Padahal apa yang kita alami mungkin tidak sama dengan apa yang orang lain persepsikan. Ada orang yang pusingnya luar biasa hanya gara-gara satu piring pecah. Ada orang yang santai-santai aja habis mobilnya ditabrak. Itu karena kualitas pribadi, kualitas jiwa, kualitas rohani setiap orang berbeda. Nah, puasa ini melatih kita untuk mulai memperhatikan rohani, karena rohani ini yang utama dibandingkan fisik kita. Karena sebenarnya kita ini makhluk rohani. Saya dalam setiap materi presentasi dakwah saya itu selalu saya menyampaikan ini. Karena kita ini sebenarnya makhluk rohani yang dimasukkan ke dalam jasad. Bukan makhluk jasad, makhluk fisik yang memiliki pengalaman rohani. Itu beda. Kalau yang pertama artinya prosentase rohaninya jauh lebih besar. Karena kita makhluk rohani. Tinggal kesadaran kita sejauh mana untuk memperhatikan rohani. Kita mandi berapa kali sehari? Sekali ya. Ya, orang yang paling bersih itu orang Indonesia katanya. Kalau cerita teman-teman yang sering ke luar negeri itu, orang-orang luar negeri, heran lihat orang Indonesia, apa? Kerjanya mandi terus. Sehari 2 kali. Orang-orang Eropa itu konon katanya betul mandinya seminggu sekali. Makanya parfum itu adanya di Paris. Karena Paris itu konon dulu jarang mandi orangnya. Sampai ratu siapa itu jarang mandi. Karena dingin segala macam. Ya. Kita mandi sehari 2 kali, bersih. Betul lah. Terus mandinya rohani kapan? Mandinya rohani seperti apa? Ya? Yes. Betul sekali. Mandinya rohani itu sholat. Ada hadisnya. Hadis Rasul. Sholat itu seperti mandi. Lah kalau kita sholat 5 waktu, mandinya 5 kali sehari. Kata Rasulullah, gimana gak bersih orang mukmin? Ini hadis Rasulullah. Kita sholat 5 waktu, bersihnya minta ampun gitu. Karena antara sholat satu dengan sholat berikutnya membersihkan dosa di antaranya. Kita sholat subuh nih misalnya jam 5, setengah 5. Sholat subuh, terus pagi-pagi sarapan atau olahraga. Jam 7 buat dosa. Wah, lihat medsos, scroll, lihat gambar-gambar apa. Ngegosip apa, dosa. Nah, kita kan pendosa semua nih. Ya. Jam 7, jam 8, jam 9 dosanya dikumpulin ya. Ketemu zuhur, sholat kita, ada azan, qomat, sholat jamaah atau sholat sendiri, dibersihkan lagi. Dosa antara subuh dan zuhur dibersihkan lagi.
Habis sholat zuhur, makan segala macam, buat dosa lagi. Gak capek Pak ya emang begitu, ya kan? Entah kita yang berbuat dosa, entah kita diajak, ya soalnya ada setan soalnya. Asar, maghrib, isya, tuh mandinya rohani. Apalagi the big five of disease apa? 5 penyakit terbesar apa di Indonesia? 1, kanker, betul nggak? 2, jantung. 3, diabetes. Terus asam urat, stroke, ya begitulah. Berarti pertanyaannya, penyakit rohani itu apa? Ada dong. Hah? Penyakit rohani itu iri, dengki, dendam, ria. Kita harusnya lebih takut sama penyakit rohani daripada diabetes. Oh, diabetes aja udah sedemikian menakutkan, ya. Wow, tetangga saya sama Bu Reno tuh di rumah, ada senior kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain, diamputasi, kerjanya diranjang aja nunggu diganti apa perbannya sama suster, udah 3 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu diabetes. Lah kalau sakit rohani kayak apa itu seremnya? Kayak apa seremnya sakit rohani? Kayak apa penampakannya seandainya kita bisa melihat orang yang dendam, dan dendam itu dipelihara bertahun-tahun. Orang yang sakit hati, orang yang iri, orang yang dengki, orang yang terluka, trauma, luar biasa. Nah, Allah ingin kita kembali kepada rohani, karena yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah rohani kita. Ketika kita almarhum, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat, itu fisik kita jadi tanah, jadi cacing, tapi rohnya ada. Yang disiksa itu bukan fisiknya, yang disiksa itu rohaninya. Teman-teman pernah nggak mimpi dikejar anjing? Pernah nggak? Atau disengat ular gitu sampai terbangun-bangun? Pernah? Kayak gitu rasanya rohani sakit. Kayak gitu rasanya rohani disiksa dalam kubur. Jauh lebih dahsyat daripada fisik kita. Nah, agama itu didatangkan melalui para rasul, para nabi, para orang-orang suci itu untuk mengingatkan bahwa kita ini di alam roh jauh sebelum alam dunia ini. Kita ini semua ngumpul. Ketika itu tidak ada yang namanya Nasoro, Hindu, nggak ada yang namanya Sunni, Syiah, nggak ada. Semuanya cuma satu, namanya rohani. Rohani itu bersaksi kepada Allah, alastu birabbikum. Allah meminta kesaksian, bukankah aku ini Allah Azza wa Jalla, Tuhan kalian semuanya? Bala, kita semua, iya benar, engkau Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan kami. Mengakui Allah, bersyahadat kepada Allah berarti mengakui segala perintah-perintahnya, aturan-aturannya, sistem-sistemnya. Kita masuk ke alam dunia, ini alam ketiga. Nah, supaya tidak lupa bahwa tadi yang dualisme tadi, ada dunia, ada akhirat. Nah, orang-orang kafir segala macam lupa dengan perjanjian ini, atau tidak mengakui atau menyangkal, tidak mengakui adanya akhirat. Disangkanya hidup ini hanya di dunia sebentar ini saja, selamanya ada di dunia. Maka mereka mengumpulkan segala-galanya, ketenaran, kekayaan, karena disangkanya hidup di dunia ini kekal abadi.
Nah, teman-teman, kembali kepada dualitas tadi. Jadi ada cantik, ada jelek, ada kaya, ada miskin. Berarti ada kemudahan, ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Terjemahannya itu inna ma'a itu dengan bersama. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ditegaskan lagi, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam bersama kesukaran itu ada kemudahan. Ini sudah ayat yang keren ini. Ini sudah resep. Maka ada hadis yang mengatakan kalau kamu minuman kamu kemasukan lalat satu sayap, dimasukkan dua-duanya kan gitu kan? Karena ada penawarnya. Itu pasang-pasangan. Berarti kalau hari ini kita sedang merasa sulit, ada tantangan nih, kan judulnya tantangan. Kita lagi dikejar deadline, betul nggak? Lagi peak-peaknya, betul nggak? Berarti pasti di dalam suasana itu, situasi itu ada kemudahannya, ada celah-celahnya. Pasti itu udah rumus. Kalau kita nggak percaya, berarti kita nggak beriman sama ayat ini. Nah, tugas kita adalah ya melewati saja situasi ini, merefleksikan saja, mengambil saja pelajarannya. Oh, ada apa ya? Oh, mungkin karena memang ada yang miss mungkin di cara kerja kita yang lalu. Nah, dalam performa kesukaran ini ada beberapa rumus diantaranya. Bahwa kesukaran itu, tantangan itu kalau bahasa kita hari ini adalah cara lain Tuhan Allah menaikkan kualitas kita. Kalau bahasa motivasinya itu keluar dari comfort zone. Bahasa motivasi. Kamu harus keluar dari situasi ini. Enak terus. Kalau enak itu nyaman tuh berbahaya, meninabobokan. Kamu nggak punya inisiatif, nggak punya kreativitas, nggak punya solusi. Kamu harus naik kelas, didatangkan masalah. Ya kan kita dulu sekolah kan harus naik kelas, harus ada ujiannya kan? Ada ujiannya. Jadi kesukaran itu adalah cara kita naik kelas. Ada istilah kan yang klasik itu, semakin tinggi pohonnya semakin banyak godaannya, banyak angin. Jadi nikmati kesukaran itu. Tantangannya memang di diri kita. Kenapa teman-teman sekalian? Karena memang akal ini itu namanya insting akal ini maunya tuh perlindungan diri. Maunya itu yang nyaman saja. Maka ketika dia menangkap ada kesulitan, dia akan menolak. Karena dia ingin melindungi diri sendiri. Nah, ini fase kesulitan ini yang harus dilawan, didobrak. Sehingga ketika pintu itu sudah didobrak, pintu kesulitan sudah didobrak, yang ada adalah kemudahan-kemudahan di mana oh ternyata ini cara baru kita. Oh, ini ternyata temuan-temuan baru kita. Oh, ini yang namanya sukses. Tidak ada kesuksesan tanpa melewati kesukaran. Oke. Pak Rizal, mungkin masih ada waktu kita interaktif aja kali ya. Silakan. Tadi mic-nya di belakang. Oke teman-teman. Cek. Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Imam. Oke, tadi saya nyatet beberapa poin Pak. Yang paling penting tuh kalau kita mau kerja sama-sama orang, kita harus fokus untuk membenahi diri dulu.
bersihkan hati, benahi diri gitu ya Pak ya. Terus tadi harus pandai bersyukur ya, mengaktualisasikan rasa syukur kita, karena ternyata ketika kita mengaktualisasikan itu rasa tenang, rasa nyaman, happy gitu kita akan rasain. Dan kalau kita happy, kita senang, kita udah bersih diri sendiri, nanti kerja sama orang menghadapi tantangan bareng-bareng lebih mudah gitu ya Pak ya. Gitu. Dan yang paling penting optimisme tadi ya Pak ya, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita membuka beberapa sesi pertanyaan, akan ada hadiah untuk pertanyaan terbaik ya. Mungkin teman-teman bisa bertanya apapun terkait dinamika pekerjaan kita ya, yang mungkin selama ini masih struggle nih di hati teman-teman, kayak mungkin masih ada kesulitan atau mungkin butuh POV yang bisa memberikan mindset yang lebih positif gitu ya. Monggo silakan ditanyakan. Kita punya waktu 15 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Akan kita pilih penanya terbaik, silakan. Silakan. Mbak Reki ada Mbak? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Pak Ustadz ya.